saya sangat bahagia sebagai generasi yang lebih belakang sempat ketemu Pak Sumarsono. Terus terang sebagai orang Surabaya atau sebagai orang Magetan yang keluarga saya dulu banyak sekali yang meninggal dibunuh PKI, dan sebagai orang Surabaya, pemimpin koran terbesar di Surabaya, yang Surabaya itu dikenal kota pahlawan, saya tidak menyangka bahwa saya bisa ketemu orang yang menjadi tokoh sentral pertempuran Surabaya. Itu saya sama sekali tidak menyangka bahwa dalam hidup saya akan ketemu Pak Marsono. Bahkan selama ini saya tidak menaruh perhatian bahwa tokoh sentral peristiwa Surabaya itu Pak Sumarsono. Saya mengusulkan hari ini istirahat, besok pagi jalan-jalan bersama ya wartawan lah 1-2 orang, ke mana yang wartawan pengen. 20 sore kita ke Madiun dengan saya. Saya kebetulan belum nyekar. Ini kan waktunya nyekar. Kebetulan saya belum nyekar. Awal 1948 saya kira pemisahan dunia ya, ke dalam kubu-kubu yang kemudian kita kenal sebagai Perang Dingin itu cukup jelas ya. Nah, di dalam perjanjian Renville, dan ini titik tolaknya gitu ya, salah satu keputusannya gitu menarik mundur gitu ya tentara-tentara Indonesia dari wilayah yang dikuasai Belanda gitu. Jadi Juli 1947 Belanda melakukan agresi yang pertama, menguasai beberapa daerah, menduduki beberapa daerah. Nah, tentara Indonesia harus dikeluarkan gitu. Nah, dampaknya ke TNI dan laskar-laskar adalah mereka harus masuk ke daerah-daerah yang dikuasai oleh Republik saja dan bermukim di sana gitu. Nah, pada saat bersamaan ada ide bahwa tentara ini karena begitu dinamis ya, karena mereka terlibat sekali dalam politik gitu. Pemerintahan Hatta ketika muncul tahun 48, salah satu agendanya adalah mereorganisasi tentara ini gitu. Ukuran seleksi bagaimana? Menurut Hatta, menurut sekolah. Kalau sekolah angka 2, angkanya 50. Lulus ongko loro, 50 angkanya. Kalau HS 100. Kalau Milo 150. Kalau AMS 400. Secara artistik ini pernah diangkat oleh film Naga Bonar itu. Jadi orang-orang yang kelompok-kelompok perjuangan ya, kalau istilahnya dulu adalah badan perjuangan ya. Badan-badan perjuangan ini mau dilikuidasi, senjatanya dilucuti dan orang harus dikembalikan kepada masyarakat gitu. Nah, proposal ini ditolak gitu ya. Renville, Hatta melaksanakan Renville, salah satu pasalnya rasionalisasi. Rasionalisasi itu tentara diatur kembali menjadi tentara baru. Tentara ada 3. Tentara bekas peta, pembela tanah air, sebenarnya tentara Jepang. Sebelumnya itu ada tentara KNIL, KL. KNIL tentara Belanda, KL tentara Belanda. Perwira-perwiranya orang-orang intelek Belanda. Nah, ada bentukan yang paling baru, Surabaya, yang menjadi tentara anak-anak muda yang sekolahnya macam-macam. Banyakan sekolah angka 2, enggak HS juga enggak. Angka 2, tukang-tukang becak masuk belajar senjata jadi prajurit revolusi. Itu angkatan saya yang mengangkat itu. Jadi tentara, tidak pernah diangkat. Komandannya itu komandan terbu dulu KNIL, dulu KL apa lagi? Dulu peta enggak. Saya tukang beca aja. Tapi anti penjajah, mau membela kemerdekaan, mau merdeka atau mati untuk kemerdekaan, mau. Ini senjata bela Republik. Ini tentara yang paling banyak dari laskar. Dan
Ada banyak sekali demonstrasi dari laskar-laskar, ya. Juga di Solo, juga di Madiun, saya kira di Jogja juga gitu. Nah, untuk mengurus ini dikirimlah divisi Siliwangi gitu ke Jawa Tengah, dipindahkan gitu. Hijrah itu namanya, dalam jumlah yang sangat masif. Dan mulai ya di situ mulai terjadi gitu. Sebutlah insiden bersenjata ya, yang menewaskan tokoh-tokoh Pesindo gitu. Puncaknya itu pembunuhan Kolonel Sutarto dari divisi Panembahan Senopati gitu. Jadi komandannya dibunuh, dan ini tentu timbul reaksi gitu ya. Dan setelah itu berturut-turut beberapa orang yang juga tokoh kunci di dalam divisi itu dibunuh. Laskar-laskar Pesindo juga menjadi sasaran gitu. Itu berlangsung kira-kira pada awal 1948 menjelang bulan Juli Agustus gitu. Jadi situasinya sangat tegang gitu. Jadi orang itu bukan masalah sehari dua hari, itu bulanan. Itu di Solo itu Tarto di teror itu 2 Juli. Peristiwa Madiun baru 18 September. Dan sebelum itu wakilnya Sutarto, Overse Swadi namanya. Slamet Riyadi, Mayor. Yadau, Kepala Alri. Itu datang ke Madiun, jumpai saya di rumah. Minta supaya Madiun membantu Solo. Karena Solo agak kepepet, karena orang-orang komandan-komandan diculiki, agak kesesar mereka. Agak kacau juga. Lalu minta bantuan dari Madiun. Buruh diculik. Ada buruh kereta api yang ditembak. Teror sudah terjadi di Madiun. Nah, dalam keadaan begitu, itu perasaan dan perhitungan saya tidak bisa lain, Madiun akan dilucuti seperti di Solo juga, akan diperlakukan seperti di Solo juga. Nah, saya ngejar Muso sama Bung Amir di Kediri, malam-malam saya pergi ke sana. Saya diskusikan dengan mereka, ini bagaimana Madiun, laporan-laporan yang saya terima ini begini, apa kita nunggu sampai saya ditangkap, apa lain-lain ditangkepi, enggak, kayak di Solo, apa bagaimana kalau saya yang mendahului, saya bisa melucuti mereka. Bung Amir itu sama Muso, Bung Amir itu Komisi Pertahanan, Muso itu leadernya waktu itu, orang pertama. Saya ke Kediri itu, mereka bilang, ya kalau memang you yakin bisa bertindak, bertindak aja. Jadi saya dapat instruksi begitu, bertindak aja. Tapi nggak ada mengenai kup apa itu, nggak ada. Cuma maksudnya mendahului, jangan sampai orang-orang ditangkepi kayak di Solo, diculiki kayak gitu. Itu aja instruksinya. Itu yang Amir sama Muso itu. Ya, Solo diselesaikan oleh Solo. Madiun jangan nyampuri. Kami tunduk pada instruksi itu. Jadi kami tidak mencampuri Solo. Tapi sesudah Solo kira-kira dikuasai oleh pasukan Siliwangi, sudah arahnya ke Madiun.
Masumi itu didirikan sekitar beberapa bulan setelah kemerdekaan Indonesia, yaitu ketika konferensi atau Kongres Islam di Yogyakarta pada tahun 1946. Salah satu pendiri Masumi itu adalah Nahdlatul Ulama. Partai politik yang lain ketika itu ada PNI, ada PKI dan lain sebagainya. Dan kondisinya saat itu, orang itu tidak mungkin tidak berpihak pada satu golongan ini, pada satu ideologi ini. Karena kalau tidak berpihak, dia itu justru malah akan dituduh musuh. Dan pertarungan ini tidak hanya di kata-kata, tapi pertarungan ini terjadi di ujung senjata. Kalau sudah mau berangkat ini nanti tak telepon lagi. Mungkin jam belum tahu. Ini baru mau jumpa keluarganya Pak Dahlan Iskan. Ini ponaan Volcano sepupu-sepupu. Ini putrinya, Dr. Gigi. Monggo Pak. Tokoh nomor satunya Muso, nomor 2-nya Amir Sarifudin, nomor 3-nya beliau ini. Selamat sampai sekarang. Jadi zaman Jepang di penjara Jepang, zaman Belanda di penjara Belanda. Zaman Pak Harto di penjara Pak Zaman Harto. Bung Karno di penjara Bung Karno, zaman Harto. Ya sing paling termasuk sebenarnya Pak Harto. Iya. Loh, kok iso nahan aku. Untuk supaya kita semua belajar Ya, proses pembelajaran sejarah ini. Bener ya. Supaya generasi yang selanjutnya Ya, ini Pak, generasi ini harus mawas diri dan waspada serta Ya, bersatu bener, untuk betul. pembangunan bangsa Ya. yang seutuhnya dalam arti cita-cita apa yang sudah diperjuangkan para pendahulu kita ini, Iya. bukan lagi masalah kemerdekaan saja tapi ada nilai-nilai kemanusiaannya gitu. Iya. Jadi ya itu tadi, nek saya menilai Bapak sudah lepas dari organisasi politik, Iya, iya. tapi saya menghargai benar-benar pejuangnya. Iya, iya. Jadi kan gini, kalau 48 itu memang orang Islam oleh Allah itu dijadikan orang yang kalah, Iya, iya. tapi 65 dibalik. Sebenarnya kebalik saya banyak yang disembelih tahun 48. Balik saya sendiri. Sampai-sampai enggak bisa ya di Berang samurai keren. Putus samurai. Iya, iya. Tapi Allah menghendaki dia mati. Kalau ingin membunuh saya ini keris. Maaf seadanya. Oh, ini matur sembah rasanya. Peristiwa 48. Tapi peristiwa 65. Ya begitulah. Monggo, ini jangan asem. Saya sukanya telur dadar. Iya. Kelompok-kelompok komunis ini kan juga ikut di dalam membentuk bangsa ini. Kalau kita mau lihat secara lebih spesifik misalnya, gerakan-gerakan anti penjajahan itu yang paling kritis itu kan dari kelompok sosialis komunis ya. Dan ini harus diakui. Bagi saya ini harus diakui. Dan pengaruh ucapan Gus Dur untuk minta maaf dan seterusnya itu menjadi pembuka jalan bagi kami yang ada di bawah ini untuk bertemu kembali orang-orang yang dituduh komunis, tapi juga bertemu kembali dengan orang-orang lama, orang-orang NU, orang-orang yang lain yang juga mengalami dalam sejarah itu untuk bersama-sama duduk di dalam satu percakapan, perbincangan yang santai, ya, yang
tidak harus berebut mengenai kebenaran, tapi berebut mengenai salahnya. Saya yang salah ketika itu, saya yang salah ketika itu. Dan itu indah bagi saya. Dalam tradisi di Jawa misalnya, itu ada namanya nyadran. Nyadran itu satu peristiwa penting bagi masyarakat Jawa untuk menghormati arwah para leluhur mereka. Ini menjelang Ramadan. Nah, ini kita gunakan juga untuk misalnya nyadran bagi korban 65. Dan ini dihadiri oleh para korban yang masih hidup, para survivor, tapi juga para kiai-kiai yang ada di sekitar itu untuk sama-sama juga untuk berdoa, untuk menebarkan bunga dan seterusnya. Ini saya kira pendekatan kultural ya, yang menurut saya juga indah sekali. Ini pengaruh dari pemikiran Gus Dur yang tadi yang luar biasa ya. Tapi juga ada kemauan dari kita untuk mencoba berbagai cara ya. Berbagai cara itu maksud saya metode tadi itu. Nah, ada satu fase di mana syarikat itu misalnya memang melibatkan generasi muda, baik dari kalangan NU maupun dari kalangan korban. Ini sudah periode anak, ya, periode anak-anak ini. Dan ini pertemuan yang luar biasa. Ketika ini pertemuan luar biasa ketika anak seorang NU, tokoh NU yang waktu itu menjadi katakanlah pelaku, lalu bertemu dengan anak dari korban. Dan ini menjadi peristiwa yang luar biasa dan ini titik-titik penting bagi bangsa di masa yang akan datang. Kita bekerja 2001 sampai sekarang, sudah hampir 10 tahun. Dan ada fase-fase yang memang penting, ya. Dan itu fase itu mempunyai ininya sendiri, mempunyai pengaruhnya sendiri. Bagi misalnya bagi para korbannya langsung maupun juga bagi anak-anaknya, ya. Dan ini semuanya sudah kita lalui, termasuk kepada ibu-ibu, pada ibu-ibu yang juga dikorbankan ketika itu, dipenjarakan. Kita sudah semuanya, hampir semuanya kita ketemu, dan ini merupakan titik yang sangat penting untuk modal kebangsaan kita di masa yang akan datang. Monggo Bapak di atas saja mungkin. Ini Pak ini foto terakhirnya dia, yang tahun 48 di bawah PKI. Ini bapaknya, itu kakeknya. Jadi itu kakek saya juga. Ini Pak Mursyid. Kosong ini cures Pak, karena kakak beradik semua dibunuh PKI pada waktu itu. Ada yang kakak beradik aja ada 6, terus ditambah ponakan-ponakan
Mungkin waktu itu di sini dianggap lambang feodalisme mungkin waktu itu. Jadi itu kan revolusi sosial ya waktu itu. Mungkin juga dianggap di sini Masumi. Pusat Masumi Pusat itu Masumi, lebih ya. itu, Ya. Pak. Karena di sini aliran politiknya memang Masumi, Iya. tetapi cara sembahyangnya sebetulnya tidak Masumi. Oh. Sebetulnya NU cara NU. sembahyangnya. Tapi politiknya Masumi. Iya. Pak. Nah, ini Pak Marsono namanya. Pak. Umur berapa? Baru 77 kira-kira. 77. Lengkap. Waktu 4 sudah Pak. Waktu 48 sampai di mana? Di sini. Mana rumah sana? Iya, ya di rumah sana tapi yang mundur-mundur kan pada waktu itu. Sana ke sini. Yang hilangnya Pak Imam Mursyid teman tahu? Tahu. Bagaimana ceritanya? Ceritanya gini. Pada waktu kira-kira jam Agak keras Pak, agak maju dikit, pada kira-kira waktu jam berapa itu? Kira-kira 10-11 itu. Jam 11. Kurang lebih. Jam 11 siang. Tanggal berapa itu? 48 itu tanggalnya saya lupa. Tanggal lupa. Malah itu. Nah, itu Pak Mursyid itu. Pak Mursyid ini? Ya. Dicari pimpinan daripada PKI Pesindo loh. Ya, Pesindo. Itu namanya enggak Suhut. Suhut. Di anu. Di dalam aja. Kita mau dengan oh iya. Di dalam. Dia enggak mengeraskan. Dalam wonten Sydney sementara. Aduh ya. Ngeten ya. Pada waktu itu saya teman itu masih ya anak-anak murid lah. Siapa? Ya saya dan teman-teman itu murid semua tuh. Di sini murid ya? Ya termasuk Mbah Teguh, pendereknya Pak Imam setiap hari itu Mbah Teguh namanya. Adiknya Mbah Ipok. Sana. Nah itu pada kira-kira jam 10-11 itu Suhut datang. Suhut itu orang Pesindo? Pesindo pimpinannya. Pimpinan Pesindo? Ya dengan teman-temannya PKI, ya termasuk Pesindo itu. Beberapa orang, banyak ada 10-11 orang masuk ke sini. Masuk ke sini mencari Pak Imam Mursyid. Mencari Pak Imam Mursyid itu? Ya, saya mencari Pak Imam Mursyid. Nah, Pak Imam Mursyid itu di langgarnya, kalau dahulu langgar yang Mbah Said itu. Yang di sana, ya. Dan diharapkan oleh para keluarga itu Pak Mursyid nggak usah datang. Nggak usah muncul ketika dicari itu. Tapi PKI mengancam kalau nanti Imam Mursyid itu tidak berhasil saya ajak rundingan, nanti kalau gagal itu jadi tentara ngabang. Sandalmu itu akan dibakar seluruhnya. Seluruh komplek ini? Iya, dan orang-orangnya akan dibunuh. Itu beritanya gitu. Kemudian Pak Mursyid itu ya datang juga dengan berita loh, itu saya tidak dengar itu. Kalau tujuannya itu menghilang, tidak muncul, saya tidak usah diperintah untuk menghilang, tapi saya bisa menghilang sendiri. Di langgarnya Pak Nur bersama saya itu, lantas siangnya PKI datang. Oh, PKI datang? Ya. Kalau Siliwangi datangnya? Ya itu, Siliwangi itu. Kalau Siliwangi sudah jarak kira-kira seminggu itu. Jarak seminggu? Jarak 1 minggu bisa datang, udah. Menyerah total itu PKI. Gembong-gembong PKI semua diambil. Wah, itu. Udah sampai selesai. Kira-kira waktu datangnya Siliwangi itu waktunya ya 7 hari. 7 hari setelah peristiwa itu? PKI, ya. Iya, kira-kira begitu lah. Monggo Pak, monggo. Pak Rosyid umur berapa sekarang? 80. 80? Iya.
Pak Marsono 88. Saya 88. Pak. Iya, iya. Yang nyerbu itu lebih dikenal sebagai PKI atau pesindu? Dulunya sebagai teman sendiri. Oh, teman sendiri. Iya, teman sendiri suruh serbu orang temannya sendiri gitu. Jadi malah saya ini dulu jaga ayah ini, yang serbu itu Pak Reso itu keluarga saya. Jadi loh, kok ini? Nah, saya akan saya berani, udah tentu. Sudah saya angkat tangan, itu bagaimana ini? Terus angkat tangan, sudah angkat tangan. Terus ayahnya ini diambil Pardi. Jadi kenal ya yang ngambil ya? Kenal, Yang satu keponakan malah. Oh, yang satu keponakannya, ya ini diambil dibawa kemana? Sudah diamankan Pak, gitu jawabnya kepada saya. Nah saya akan jaga, ya sudah silahkan. Ya setelah antara jam 4 lebih, itu sudah dua gitu. Loh ini apa ini? Terus tahu-tahu kiai saya dan sudah tidak ada gitu loh, dibawa. Tanggal berapa Pak ya? Kok lupa ya? Pak, monggo Pak. Monggo. Pak Marsono ini wakilnya Muso dulu. PKI Muso. Ya, ini wakilnya Muso, wakil ketuanya. Di Muso lari ke selatan, ketembak di Ponorogo, toh. Oh ya. Nah, Amir Saripudin lari ke utara, ditangkap. Beliau lari ke Belanda. Ke daerah Belanda di Jawa Tengah sana. Demak. Ke Demak, daerah Demak. Saya pikir bangsa ini memerlukan orang-orang yang bisa memaafkan. Ya meskipun tidak gampang tapi bisa memaafkan. Kalau saya gampang memaafkan, tapi minimal bisa memaafkan. Dan karena saya tahu di lingkungan saya misalnya itu dendam kepada PKI itu luar biasa, dan itu diwujudkan dalam peristiwa tahun 65. Itu begitu banyak orang PKI yang terbunuh. Kalau tahun 48 begitu banyak keluarga saya yang terbunuh. Tahun 65 begitu banyak orang PKI yang terbunuh di tempat saya. Dan menurut saya sudahlah, ini kisah-kisah seperti ini diakhiri. Ya tentu kita tidak bisa melupakan, tapi harus dimaafkan. Tapi yang mengeri itu orang-orang yang PKI. Ya. Nah, ini PKI sama Masyumi itu mulai dari zaman Jepang sudah. Waktu proklamasi sesudah merdeka itu masih tetap membawa permusuhan. Masyumi bilang itu orang PKI itu tidak bertuhan, bukan? Jadi membunuh mereka itu halal aja. Orang PKI menganggap ini didikan Jepang, sebab berdirinya Majelis Syuro Islam Indonesia itu Jepang yang ini, dan Jepang ngajari anti komunis. Memang fasis itu begitu. Dia bukan dalih agama, tapi orang komunis itu. Itu sumbernya Pak. Oh, baru tahu ini saya. Jepang itu yang membuat tajam sekali itu Dr. Sukiman, ketua Masyumi, diangkat jadi Menteri Dalam Negeri oleh Hatta itu. Menteri Dalam Negeri yang kuasa dalam negeri. Jadi kita sudah tahu, wah ini kok kenapa Masyumi yang diangkatnya. Kalau bukan Masyumi nggak setajam itu. Jadi tujuannya sudah mau membasmi kita. Orang-orang kiri gitu loh Pak. Iya, Masyumi PKI. Jadi yang tanggung jawab, yang salah, yang membuat peristiwa itu atasan Pak. Kita rakyat selalu jadi korban. Orang-orang yang sebenarnya bersaudara, bang adik, keponakan, saudara, rukun sebenarnya tadinya, tapi karena pihak sini pihak sini, dua-duanya jadi korban Pak. Bapak jadi korban tahun 48 bapaknya ya. Yang itu jadi korban tahun 65. 65. Oh, korbannya anak-anak saya itu, waduh, orang nggak dikasih hak hidup Pak. Bukan orangnya yang bersangkutan aja yang ini, saudaranya nggak boleh hidup juga. Iya kan? Jadi ini pelajaran sejarah. Saya senang sekali ini Pak Dahlan bawa kemari supaya saya bisa ngomong sama bapak-bapak, menghilangkan perasaan yang sudah yang perasaan itu salah. Saya juga minta maaf Pak kalau supaya bapak juga perasaannya bersaudara kembali. Betul. Kita satu bangsa.
Kita mempunyai satu nasib, hari kemudian kita yang mesti kita pikirkan. Saya pikir saya hanya akan menerima cerita atau mendengar cerita mengenai pertempuran Surabaya. Ternyata saya bisa mendapatkan cerita mengenai sisi lain atau pandangan lain atau cerita yang berbeda mengenai peristiwa PKI Madiun. Nah, tentu saya sangat berkepentingan dengan PKI Madiun ini karena banyak sekali keluarga saya di pesantren Sabilil Mutakin, tokoh-tokoh pesantren saya itu yang terbunuh dalam peristiwa PKI tahun 48. Nah, tentu selama ini saya hanya mendengar kisah-kisah atau cerita-cerita dari sisi korban, dari sisi keluarga saya. Tapi saya belum pernah sama sekali mendengar dari sisi PKI itu bagaimana. Manusia itu ada batas ini ya, ada batas-batas tertentu yang memang nggak bisa lah ini. Orang selalu berebut untuk saya yang paling benar. Rekonsiliasi itu akan mudah dilakukan kalau orang mengakui kesalahan. Karena tidak ada manusia yang tanpa salah. Aspek ini sebetulnya yang mungkin perlu terus digali ya. Jadi dalam tradisi kita, dalam budaya Indonesia juga, ini sebenarnya sudah sangat terbiasa dalam sehari-hari. Nah, saya melihat peristiwa-peristiwa di Madiun ya, itu kuncinya di situ. Di peristiwa 65 juga itu nantinya akan menjadi kunci. Nah, fakta oke, fakta tetap penting itu untuk menjadi pembelajaran. Tapi fakta ini biarkan itu berjarak dengan kita ya. Biarkan itu masa lalu. Fakta itu tetap utuh seperti apa adanya. Tapi sebagai manusia kita bisa berjarak dengan fakta itu untuk kekinian ini dan kita mengakui bahwa dalam fakta-fakta itu saya ada salahnya. Jadi tidak selalu saya benar di situ. Semuanya, semua kelompok. Sekarang kalau kita mau bertanya, siapa yang tidak pernah bersalah di dalam proses berbangsa ini? Itu pertanyaan yang sangat kunci dan mestinya harus dijawab oleh semua kelompok ini. Nah, inilah yang kemudian, lalu setelah itu apa? Mari setelah itu kita bangun satu konstruksi kebangsaan yang lebih kokoh lagi. Jadi konflik itu bermanfaat sebetulnya untuk kita naik kelas menjadi cerdas, lebih pintar gitu. Tidak justru konflik itu kita menjadi mundur, menjadi terbelakang dan menjadi biadab seperti zaman purbakala. Saya kira ini yang paling penting dalam proses berbangsa ini. Dan peristiwa di rekonsiliasi di 48 di Pak Sumarsono dengan Dahlan Iskan dan sebagai salah satu contoh yang sangat penting untuk bahwa sebetulnya inti dari persoalan ini adalah bahwa bagaimana kita mengakui bahwa pada fakta-fakta sejarah yang mungkin semua orang mengklaim itu benar, tapi dalam satu kemanusiaan pasti ada salahnya. Siapapun itu. Saya anak Pak Iskan. Kemanusiaan adalah harta yang menjadi hak tiap nyawa. Berulang tragedi terjadi atas nama politik. Bangsa ini terpecah, rakyat menjadi tumbal, darah menjadi persembahan bagi berhala sejarah. Kemanusiaan adalah harta
yang menjadi rumah peradaban, bergetar pada masa lalu, berpelukan untuk masa depan. Kemanusiaan disembunyikan, kemanusiaan